Halo brother, Assalamualaikum. Bersama saya Anas Anugrah, si calon jenazah yang berharap husnul khotimah. Halo bro, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan penting yang tentunya perilaku ini sudah sangat sering terjadi dan bahkan sudah dipraktekkan dari zaman purba dahulu. Ya, kali ini menjadi praktek yang mungkin hari ini disebut dengan open BO. Apakah menurut kamu open BO atau bayar cewek buat berhubungan di ranjang itu lebih bagus daripada melangsungkan pernikahan? Agama apapun, orang manapun pasti akan menjawab tidak pernah bagus, dan juga itu sama sekali tidak worth it untuk dijalankan. Nah, kalau kita lihat pekerjaan yang hari ini disebut wajar, bahkan dengan dalih narasi bahwa untuk mencari nafkah bagi orang-orang yang dicintai. Oke, sebelumnya disclaimer ya teman-teman. Saya akan tegaskan terlebih dahulu bahwa di episode kali ini saya nggak punya hak untuk melarang-larang apa yang ingin kamu lakuin. Mau kamu jajan, mau kamu menjadi maniak daripada hawa nafsu ini, ataupun tetap bertahan di profesi open BO ini, itu keputusan kamu sendiri sebagai pribadi yang udah dewasa. Saya cuma mau share perspektif pandangan saya buat nambah referensi kamu untuk mempertimbangkan ataupun untuk mengambil kebijakan atau bersikap dengan orang-orang yang terlibat dengan open BO ini. Kenapa juga saya bahas hal ini? Karena hari ini open BO sudah jadi tren dan hal yang wajar bro di lingkungan, baik itu lingkungan anak-anak muda dan orang dewasa. Parahnya lagi, pekerja open BO ini rata-rata bukan hanya dari kalangan kelas menengah ke bawah, tapi sampai kepada menengah hingga kelas atas. Gak sedikit dari mereka yang masih berstatus pelajar atau mahasiswi. Hari ini cowok-cowok atau cewek-cewek itu bisa diorder, seperti halnya kita ngorder makanan di ojol-ojol. Bahkan harganya bro, kadang ada yang di bawah makanan itu sendiri. Hal pertama yang harus kita ketahui ketika orang atau diri kamu sendiri masuk ke dalam lingkaran open BO ini, secara medis, main sama perempuan yang open BO itu resiko ketularan penyakitnya jauh lebih tinggi. Karena kita akan menghadirkan terlebih dahulu secara logika terlebih dahulu, sebelum nanti ya secara agama, secara spiritual dan yang lainnya. Yang pertama kita akan telusuri dulu secara logis. Nah, dan logis itu berasal daripada salah satunya medis. Berdasarkan penelitian dari Dr. Samir Sangvi tahun 2021, ada yang namanya sexual risk exposure, yang artinya psikologi ketularan penyakit itu bukan cuma dari beberapa banyak pasangan yang udah diajak berhubungan, tapi berapa banyak si penjual jasa ini udah melayani para tamunya. Misalnya seperti ini, perempuan yang masih baru open BO, katakanlah profesinya sambilan. Dia misalkan baru dapat tamu seminggu 3 kali. Sebulan katakanlah berarti dia dapat 10 tamu. Setahun 120 tamu. Kebetulan dia masih baru banget, baru setahun turun di dunia ini. Nah, kalau kamu berhubungan sama perempuan ini, berarti kamu punya faktor resiko ketularan penyakit dari 121 orang, ditambah 120 dari cowok tamu berhubungan si cewek sebelumnya. Nah, 120 orang itu bro, hitungannya kalau si perempuan ini masih setahun open BO dan cuma terima 10 tamu 1 bulan. Gimana kalau misalkan kamu main sama cewek yang ngerjain hal ini sebagai kerjaan tetap, bukan sambilan? Misal ketika dia terima 3 tamu sehari aja, sebulan sudah 50 kali, setahun dia 600 kali. Dia udah kerja misalkan 3 tahun di bidang ini. Berarti faktor resiko kamu ketularan penyakit ini mencapai 1801 orang penyakit. Nauzubillah, serem kan bro? Nah, jadi hati-hati ya bro.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bukan dari banyaknya pasangan atau gonta-gantinya pasangan, melainkan setiap perempuan yang sudah berhubungan intim maka dia membawa penyakit daripada tamu-tamu yang mereka pernah layani. Semoga paham ya bro. Kemudian yang kedua, ada yang beralasan kalau open BO itu nggak melibatkan perasaan kok, bayar main pulang. Jadi nggak ada hal apapun yang perlu dirisaukan. Berbeda kalau misalkan harus nikah. Nah maka harus ada perasaan, harus ada tanggung jawab, harus ada ya berbagai macam problematika. Sedangkan kalau open BO ya cukup. Nah, rupanya bro, banyak orang yang justru baper, kebawa perasaan tuh sama orang-orang atau perempuan-perempuan yang BO ini, yang harusnya cuma sekedar jadi penjual jasa, tapi berlanjut jadi sering chat, saling kasih perhatian, sampai jadi langganan tetap. Dan akhirnya kamu sebagai pelanggan ingin jadiin dia pacar, sampai ingin dijadikan sebagai seorang pasangan. Wajarlah muncul perasaan karena kalian berdua itu ngelakuin hal yang intim banget. Apalagi buat laki-laki yang gak pernah punya pengalaman sama perempuan di dunia nyata. Ketika dia langsung nyoba open BO, dia pasti akan kejebak. Celakanya, perempuan-perempuan yang kerja di dunia ini, di dunia open BO ini jauh lebih jago mainin hati para lelaki. Yang dimaininnya pun bukan hanya perasaan bro, tapi juga isi dompet dan kelangsungan hidup. Mereka jauh lebih hebat, bisa bikin cowok baper karena jam tayang mereka itu tinggi banget. Nah itu ya, jadi jangan sampai berpikiran kita pendek bahwa open BO itu gak ada tanggung jawab, gak bakalan baper, gak bakalan merasa ya problematika sebagaimana orang yang berumah tangga. Enggak bro, justru banyak sekali orang yang terjebak di sini. Bahkan dari pengalaman kasus yang terjadi di Indonesia khususnya, ada beberapa oknum-oknum itu ya terpenjara di situ sampai akhirnya melangsungkan banyak kejadian-kejadian kriminal. Nah teman-teman mungkin bisa cek ya di berbagai berita, ada kemarin ya sempat viral ya karena terlanjur cinta kepada perempuan open BO ini.